Ya, bagi guys, sampai jumpa kembali. Semoga sehat selalu ya. Ada suatu pendapat, mungkin pendapat atau apa ya, saya kurang tahu. Yang saya tangkap itu seolah filsafat itu tidak penting lagi ketika era teknologi semakin berkembang, karena dengan teknologi kita akan lebih mudah dalam menggali kebenaran gitu ya. Ya, menurut saya tidak demikian guys ya. Ya, menurut saya adalah justru filsafat itu semakin penting untuk diajarkan terutama pada generasi muda gitu ya, yang SMA gitu, termasuk juga yang kuliah, lebih-lebih ya yang kuliah. Karena dengan arus informasi yang berkembang sekarang ini tidak akan mudah generasi kita itu terlibat pada hoax, itu berita-berita hoax. Karena di dalam filsafat itu yang diajarkan adalah cara untuk mencari kebenaran. Gitu. Mana informasi yang bisa kita percaya, mana informasi yang menggiring kita ke dalam suatu kondisi yang tidak baik gitu. Jadi kita bisa memahami di sana mana informasi yang dibangun dengan dasar akal yang bisa dipercaya gitu, yang bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran gitu, arah kebenaran, dan bagaimana kita mencoba untuk mempertanyakan akal itu ya, berita-berita itu yang akan membentuk akal kita gitu, itu bisa kita pertanyakan melalui cara berpikir filsafat gitu, yang mencari sebab sedalam-dalamnya ya. Kan itu cara berpikir filsafat, itu mencari sebab sedalam-dalamnya, sehingga tidak akan mudah terlibat dalam berita-berita hoax gitu ya. Jadi perilaku kita tidak akan mudah diarahkan oleh hal-hal yang berita-berita bohong, karena ada berbagai macam. Kalau saya lihat kembali kepada filsafat Immanuel Kant gitu, yang mendobrak atau melakukan suatu perubahan terhadap filsafat modern itu sendiri, yang mendamaikan antara rasionalisme dengan empiris gitu ya. Ini memberikan perubahan cukup besar. Dasar daripada rasionalisme ada rasional atau akal budi atau akal sehat kita yang seolah itu benar gitu ya, tetapi telah dibangun dari cara-cara yang keliru, dan itu kemudian menyerbu ke dalam pikiran kita, disajikan melalui medsos, disajikan melalui berbagai pesan gitu, yang membuat kita akan mudah untuk menganggap itu sebagai suatu kebenaran yang semestinya harus diuji dulu gitu. Nah, itu sebabnya dengan filsafat kita tidak akan mudah untuk digonjang-ganjingkan oleh situasi yang seperti itu, situasi yang dibangun dari dasar logika yang salah, dasar dari akal yang salah gitu ya. Dan karena kita tidak mengerti, akhirnya kita mengakui ya, mengakomodasi itu sebagai suatu masuk akal, dan tidak melakukan suatu pengujian lebih lanjut gitu ya. Bapak ini benar nggak sih gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Ini kita isu itu kita langsung percaya begitu saja, sehingga terlibat dalam perilaku yang tidak baik gitu ya guys. Oke guys, terima kasih ya.